orang yang mau mendukung ini terdaftar di sini. Gitu. Nah, ini Pak nih. Aplikasi Google Form-nya. Ya. Nah, ini Pak. Ini Pak Ento. Orang lain dibelain. Ini dibelain kamu orang lain nih, caleg lainnya enggak? Besok udah hilang, Pak. Ternyata memang apa yang dikatakan oleh Bang Haji Amir, yang namanya dari kampung mana-mana tidak membantu kita, jujur aja. Setelah diri jadi, jangankan kita ketemu, di teleponnya susah. Aji kayak Bang Udin bener sekarang, baru foto dulu sekarang. Kalau udah ketemu, kalau udah tetap susah. Oleh karena itu, saya pada kesempatan hari ini dengan kita berkumpul di sini, saya mengajak juga, bukan berarti saya tim sukses nih, bukan, karena saya nggak ditunjuk sama Bang Haji. Gitu. Jadi saya hanya membantu buat lingkungan, barangkali Bang Haji Amir bisa jadi terpilih menjadi anggota DPRD. Kita bisa, mudah-mudahan kampung kita bisa lebih bagus lagi, terrealisasi apa yang kita inginkan. Begitu. Mohon maaf Pak, ngomongnya masih pada kesaru-saru gini. Gitu. Namanya depan anggota dewan saya takut Pak, takut salah. Kalau salah ntar saya dimasalahin Pak di meja hukum, kan begitu. Gitu. Jadi sama-sama kita sama-sama membantu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, pagi yang ceria ini, bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini sudah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Haji Amir, bahwa dia akan maju untuk periode sekarang. Mudah-mudahan kita berharap beliau bisa jadi. Kalau untuk kesejahteraan lingkungan, kita lihat sendiri nanti setelah beliau jadi, apakah benar membantu lingkungan sendiri. Yang sekarang ini, selama ini saya rasakan memang kalau untuk anggota dewan, bahkan kita pernah anggota DPR di tempat kita Pak, di RT 10 pernah ada anggota DPR RI. Iya, ternyata tidak ada manfaatnya buat kita, tidak ada sama sekali. Nah, jadi kita tidak perlu banggakan. Ini contohnya itu Pak Rosid. Bahwa di kampung kita ada putra terbaik yang ingin mencalonkan diri sebagai DPRD. Sama-sama kita dukung bersama, mudah-mudahan bisa lancar, dapat suara, memenuhi persyaratan, dan deal jadi anggota DPRD. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan permintaan atau pertanyaan. Yang pertama, kalau di RT kita itu pembangunan lingkungan sudah cukup baik. Cuma masih ada satu kekurangan yang menurut pandangan saya, yaitu pembinaan anak-anak. Ya, dari anak-anak sekarang itu anak-anak dari anak kelas 4 SD ya sampai remaja itu masih banyak masalah. Masalahnya yaitu nggak mau belajar, main sampai malam hari, ya. Kemudian tawuran, ya. Sampai belum lama kemarin ada yang ditangkepin kan sama polisi, ya. Nah ini masalah. Oleh karena itu saya minta sama Pak Ustadz Amiruddin nanti kalau udah jadi anggota DPR bisa memfasilitasi kepentingan remaja. Nah, kepentingan remaja itu kan untuk tempat bermain, untuk olahraga, ya. Ya, kemudian pembinaan Karang Taruna, ya, pastinya terkait dengan kegiatan keterampilan maupun kegiatan yang bersifat keagamaan, ya, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mudah-mudahan, dan juga masih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang bersikap, dan tentunya kami selaku keluarga Cicarakas Tiga Galon, mungkin keluarga kami pertama, terus sahabat-sahabat kami ajak deh untuk bantu Bang Amir supaya jadi kita aja intinya. Dan seperti juga kalau kita perlu di lingkungan ada orang yang dipercaya. Semoga kepercayaan ini dipegang teguh kepada pihak yang dipercaya. Ya, pertama kata-kata Pak Guru Bayanto tadi sangat menghargai sekali.
andai kata jadi, bagaimana dia menciptakan kepercayaan tersebut untuk lingkungannya. Karena itu penting sekali. Tanpa kita tidak bisa berdiri dia. Tanpa kita tidak akan jadi duduk kursi. Ya kan? Ini kursi nggak, kalau sekarang kursi gratis. Mungkin nanti kalau suara yang nggak ada, kursi nggak ada Pak Dewan ini. Nah, saya harapkan sama-sama bagaimana hati nurani, tidak ada paksaan. Bagaimana kita mengharapkan lingkungan kita jadi orang nomor satu di lingkungan tersebut. Tapi harapan kita adalah sekali komitmennya. Yuk, setelah kita dukung, yuk kita bangun kembali. Ya mudah-mudahan komitmennya itu ya. Ya, kalau masalah janji-janji tadi kita nggak tahu nih, bagaimana kita menciptakan hasil dari suara kita kembalikan lagi. Take and give kalau kata orang ya. Kegiatan hari ini Pak Haji? Ya, alhamdulillah hari ini kegiatan ngopi bareng caleg kampung sendiri ya bersama warga RT 010 06 Pulau Rambutan. Ini Pak RT-nya nih Pak Sailan ya, mendampingi saya bersama Pak Yanto sebagai tokoh masyarakat dan warga yang ada di lingkungan Waduk Rambutan, Boson. Nah, kegiatan ini sebenarnya tindak lanjut dari awal kita akan mengadakan pasar murah karena tidak ada izin dari SDA. Akhirnya kita berbalik program ngopi bareng caleg ini gitu. Dari 19 RT dan kita akan coba kembangkan ya di minggu-minggu akan datang ini dengan RT yang lainnya gitu. Untuk penguatan calon-calon pemilih saya di RW 06 Rambutan ini. Selain sosialisasi, ada aspirasi-aspirasi dari warga yang didapat dari kegiatan hari ini? Oh iya, ternyata apa namanya ya, dialog ini sangat luar biasa hikmahnya. Karena ini grassroots ya, memang aspirasi dari bawah yang selama ini saya tunggu-tunggu gitu. Mereka selama ini mendukung caleg orang lain, sekarang bertumpu kepada saya tanggung jawab ini. Nah, ini yang saya inginkan ya, nanti ini menjadi bahan ramuan program saya ketika saya menjadi caleg ini. Katakanlah misalnya program tadi ada satu yang sangat potensial dengan kita memanfaatkan destinasi Waduk Rambutan ini, salah satunya penguatan UMKM. Nah, UMKM ini sebenarnya Pak RT sudah jalankan di lingkungan terminal Kampung Rambutan itu. Nah, dengan adanya sarana Waduk Rambutan ini, kenapa enggak kita kembangkan gitu. Dan Pemda DKI punya kewajiban untuk mendorong biar supaya warga sekitar Rambutan ini sejahtera. Yang menganggur ada kerjaan, dia berdagang, jadi pikirannya tidak kotor karena ada kerjaan. Sementara sekarang nyari pekerjaan sangat sulit gitu. Jadi saya tekankan, saya bukan tipe orang yang berani membayar orang dengan uang, dengan money politik. Dan saya nggak mau menjadi anggota DPRD ini nanti menjadi seorang koruptor, umur sudah tua. Nah, kita akan tampil menjadi senator ini yang clean, yang bersih. Karena apa? Ini bagian dari edukasi politik buat masyarakat. Buat warga ini, demokrasi ini harus kita bangun tanpa money politik. Gitu. Kalau sudah kita bangun kesadaran itu, nanti akan berimbas kepada pemahaman masyarakat tentang pembangunan politik ini enggak semata-mata karena uang. Karena berbahaya kalau nanti kita kedepankan ini uang, ini money politik, orang akan mencari modal yang sudah dia keluarkan. PKP bangkit!